Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Kali ini kita akan membahas materi pengembangan model, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPS. Kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian dan macam-macam pengembangan model dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan strategi dan metode dalam pembelajaran IPS, serta macam-macam metode pembelajarannya. Secara khusus, metode diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model pembelajaran IPS terpadu secara idealis adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan karakteristik IPS dari awal hingga akhir kegiatan. Macam-macam model pembelajaran IPS. Yang pertama, model reasoning and problem solving adalah alternatif model pembelajaran inovatif yang dikembangkan berlandaskan paradigma konstruktivistik. Yang kedua, inquiry training adalah jenis model yang dirancang untuk membawa siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah melalui latihan-latihan dalam waktu singkat. Yang ketiga, model problem based instruction adalah jenis model yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui kerja kelompok. Yang keempat, model pembelajaran perubahan konseptual memfasilitasi siswa agar terjadi proses perubahan konsepsi. Yang kelima, model group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok. Yang keenam, model pembelajaran VCT adalah sebuah cara menanamkan dan mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan sains, teknologi, masyarakat adalah usaha untuk menyajikan sains melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, model portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang merupakan karya terpilih siswa. Yang kesembilan, pembelajaran kontekstual adalah mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata. Pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pendekatan mengandung arti yaitu cara pandang atau cara menyikapi sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Macam-macam pendekatan. Yang pertama, 1. Pendekatan kontekstual adalah mengembangkan belajar dengan kondisi lingkungan sehari-hari. Yang kedua, konstruktivisme berfokus pada membangun level kreativitas siswa. Yang ketiga, pendekatan deduktif adalah jenis pendekatan yang menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah lalu membuat kesimpulan. Yang keempat, pendekatan induktif adalah hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir. Yang kelima, pendekatan konsep, penyajian langsung konsep kepada siswa tanpa mereka tahu cara mendapatkan konsep tersebut. Yang keenam, pendekatan proses adalah berfokus pada cara sebuah proses bukan pada hasil. Yang ketujuh, pendekatan open-ended adalah soal yang dirancang memiliki banyak jawaban yang benar. Yang kedelapan, pendekatan saintifik adalah pendekatan yang terdapat nilai sifat yang telah tersusun matang. Yang kesembilan, pendekatan realistik. Jenis pendekatan ini berfokus pada hal nyata untuk siswa. Yang ke-10, pendekatan sains, teknologi, masyarakat adalah jenis pendekatan yang merupakan kombinasi dari keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan discovery. Strategi dan metode dalam pembelajaran IPS.
Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Bentuk-bentuk strategi dalam pembelajaran. 1. Strategi discovery learning adalah proses pembelajaran yang terjadi apabila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning adalah pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Yang ketiga, strategi problem based learning adalah pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata. Yang keempat, strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang kelima, scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pendidik atau guru. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, metode demonstrasi adalah penyampaian pembelajaran Yang ketiga, metode demonstrasi adalah cara penyampaian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan sesuatu. Yang keempat, metode ceramah plus adalah metode ceramah yang digabungkan dengan metode lainnya. Yang kelima, metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keenam, metode percobaan. Metode ini biasanya dilakukan lebih dari satu kali. Yang ketujuh, metode karya wisata. Cara mengajar di mana peserta didik diajak keluar sekolah. 8. Metode latihan keterampilan adalah metode pengajar dengan cara memberi latihan secara berulang. 9. Metode pemecahan masalah. Di sini siswa berlatih untuk memecahkan masalah. Yang ke-10, metode perencanaan. Yang ke-10, metode perancangan adalah tahapan yang dilakukan dalam proses perancangan. Yang ke-11, metode discovery adalah jenis metode yang merubah kondisi belajar pasif menjadi aktif. 12. Metode inquiry menanamkan dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. Ke-13, mind mapping adalah jenis metode untuk memaksimalkan potensi pikiran. 13. Role playing adalah metode pembelajaran dengan berakting. 14. Cooperative script adalah model belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian untuk menjelaskan. 15. Debat adalah adu argumentasi antara dua atau lebih siswa. 16. Metode mengajar sesama teman. Teknik menyampaikan materi melalui teman sendiri. 17. Metode bagian adalah cara mengajar dari yang khusus ke umum. 18. Metode global adalah belajar membaca secara utuh. Bagaimana? Sudah paham kan tentang pengembangan model, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPS? Sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.